Pak Sambil Sindang. Pada hari ini kita akan saya akan mengobservasi ibu dalam proses belajar mengajar. Tapi sebelum kita masuk atau sebelum saya observasi di kelas, saya ingin tanya beberapa hal supaya nanti apa yang direncanakan di tempat ini bisa berjalan di kelas dengan baik. Baik. Yang pertama saya tanyakan tentang apa tujuan pembelajaran yang ibu laksanakan nanti di kelas. Tujuan pembelajaran saya ada dua. Pertama, membuktikan siswa mampu membuktikan dalam tugas. Yang kedua, Siswa mampu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. itu ini tujuannya ya. Selanjutnya area pengembangan apa yang mau kembangkan dan capai melalui tujuan pembelajaran ini. Area pengembangan Iya, yang hendak dicapai berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, pembelajaran hari ini. siswa mampu membuktikan teorema Pythagoras tadi, lalu mengembangkan kesadaran apa namanya PSE-nya, PSE. emosionalnya, iya. Oh, jadi ibu dalam pembelajaran ini juga ada PSE-nya. Iya, ada PSE-nya. Ada PSE. Lalu untuk Pythagorasnya nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran ini. Iya, dan juga P5-nya. Oh, P5. Iya. Oh, ada juga P5-nya. Karakternya maksudnya ya. Iya, karakter. Jadi ada PSE, P5 dan penerapan. Oke, jadi supaya ini tercapai semua yang tujuan pembelajarannya maupun area yang dikembangkan, itu kan harus ada strategi. Strategi apa yang disiapkan? Saya membuat model pembelajaran yang relevan lah. Model yang Pembelajaran, ya, pembelajaran relevan. Lalu medianya, Untuk modelnya model apa yang digunakan? model discovery learning. DL ya, itu Iya, learning. learning. Terus medianya apa yang Media, disediakan? alat peraga garis kerok. Alat peraga ya. Ada lagi kira-kira? Masukkah itu video? Video ya, masuk ke media ya. Ada lagi bu? Yang KPD ini? LKPD. Ada lagi strateginya pakai model discovery learning, lalu menyediakan media-media, alat peraga, video dan LKPD. Metodenya lah secara kelompok mereka supaya Oh, nampak. metode ya. Iya, supaya nampak nanti kira-kira. Metode diskusi lah ya. Iya, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Oke. Ada lagi strategi yang dipakai dalam pembelajaran ini? Atau apanya? Apa namanya? Pendekatannya apakah pakai diferensiasi? Iya, pendekatannya berdiferensiasi proses dan produk. Oh, untuk proses dan proses. Proses Produk, dan produk. proses dan produk ya. Diferensiasi. Itulah, jadi di sini ibu yang sudah mempersiapkan pertama tujuannya dipahami membuktikan teorema Pythagoras, menentukan panjang sisi segitiga jika posisi yang lain diketahui, lalu area pengembangannya PSE, karakter yang terdapat dalam kelima, lalu penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang digunakan menggunakan model discovery learning, medianya adalah peraga, video, LKPD, metodenya diskusi kelompok, juga pendekatan diferensiasi proses dan produk ya. Jadi semoga nanti di kelas semuanya berjalan lancar.
maksimal lah. Jangan terlebih nih tegang ya, santai aja. Kita-kitanya di sini gitu ya. Sudah mulai Pak. Santai ya. Yang penting apa yang dilakukan nanti memang benar-benar membuat siswa belajar maksimal. Ya, setelah ini kita ke kelas. Berdiri. Bersiap. Mari kita bersama-sama bukan angka 11 sampai 30. 1, 2, 3, ya. 11 suara 121. 12 suara 144. 13 suara 169. 14 suara 196. 15 suara 225. 16 suara 256. 17 suara 289. 18 suara 324. 19 suara 361. 20 kuadran 400. 21 kuadran 441. 20 Angkat ke atas. Ini senang, gembira, senang, senang, senang semua ini. Ini senang, gembira, senang, senang semua ya. Gak ada yang takut sama ibu atau sama bapak ini karena ada di sini bapak kepala sekolah. Gembira, gembira. Oh, berarti semangat semua ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba untuk mempersiapkan fisik dan mental kita. Kita coba perhatikan video di depan. Oke, silakan ikuti. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Oke, baik, sudah habis ya. Oke, mana perasaannya, sudah rileks? Sudah tenang? Oke, berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita. Oke, sampaikan ke depan. Oke, nah
Pitagoras. Coba lihat bab berapa itu? Bab 2. Oke. Nah, untuk mempelajari teorema Pitagoras ini, kamu harus tahu dulu mengenai luas persegi. Siapa tahu apa luas persegi? Ayo, oke, Riantis. Oke, bagus. Petang dulu buat Rian. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Itu harus kita ketahui. Ya, pelajaran kelas berapa itu? Di SD pun ada ya? Iya, kelas 7 pun ada. Oke, itu dia. Nah, sebelum kita langsung ke materi, apa sih manfaatnya kita mempelajari teorema Pitagoras? Semua perhatikan video yang ada di depan. Tangga, iya. Ada lagi, apa lagi tadi? Atap rumah. Apa lagi tadi? Kemudian jembatan, iya benar. Apa lagi? Yang terakhir ini timbul, kasih tahu. Iya, strateginya kan? Iya, itu manfaatnya kita mempelajari Pitagoras ini. Oke, baiklah. Semoga anak ibu semangat untuk belajar ya. Oke, untuk mempersiapkan diri kita supaya rileks dulu, jangan tegang, ya, jangan tegang. Silakan dulu, rileks saja, biasa saja, tegang ya, karena 4 guru di sini ya. Oke, coba kita lakukan dulu ice breaking dulu biar semangat ya. Oke, perhatikan. Silakan diikuti ya. Oke, bentar ya. Oke, silakan. Semangat, semangat. Oke, semangat ya, kuat dulu.
Semangat. Tadi senang, gembira, mana gak ditunjukkan. Oke, sekali lagi dulu, ya. Semangatlah. Oke. Iya. Oke. Oke, sudah nampak ya perubahannya. Oke, baiklah. Langsung saja. Pemirsa, dan Indonesia, acara yang sudah analisis. Oke, nah tadi materi pembelajaran kita adalah mengenai teorema Pitagoras. Nah, mengenai teorema Pitagoras, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, kita lihat. Tujuan pembelajaran kita di sini. Oke, peserta didik mampu membuktikan teorema Pitagoras. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan salah satu panjang sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini, kita nanti bisa membuktikan teorema Pitagoras menggunakan algebra. Ya. Setelah kita tahu apa itu rumus Pitagoras dan sudah kita buktikan, berarti kita bisa menerapkannya nanti. Ya, dengan menentukan salah satu panjang sisi siku-siku yang lainnya. Oke, itu yang dari tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya di sini sudah saya bagi kelompok, ya. Sudah saya bagi kelompok. Ini nanti kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, dan kelompok yang keempat. Oke. Nah, di sini ada yang disajikan nanti suatu masalah ketika ke depan. Nah, untuk membuktikan teorema Pitagoras menggunakan algebra, nah di sini ada contoh. Nanti kamu akan mengerjakannya di LKPD. Ya, bagaimana kamu membuktikan teorema Pitagoras? Ada berapa persegi di sini? Ada berapa? Tiga. Ya, ada tiga persegi. Baru satu lagi ada apa itu? Iya, segitiga ya. Oke. Jadi kamu nanti saya bagi LKPD, kamu membuktikan teorema Pitagoras, apa isi teoremanya dan bagaimana menentukan sisinya. Oke. Nanti kamu bisa menentukan sisi teorema Pitagoras dan kamu bisa menerapkannya seperti ini contoh tadi. Ya. Jadi kalau di rumah, di kehidupan sehari-hari, misalkan ada pohon di belakang rumah, kamu punya tangga 5 meter, ada jalan di sini, kamu bisa menentukan tinggi pohon tadi, kamu manjat. Itu dia teorema Pitagoras. Ya, makanya kita pahami dulu nanti apa itu teorema Pitagoras, baru kita bisa menentukan sisi yang lainnya. Ini kan membentuk segitiga. Ya, oke, itu dia. Nah, langsung saja saya bagikan LKPD. Sebelum saya bagi nanti LKPD, saya akan berikan stimulus ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oke,
saya kasih instruksinya ya. Oke, ini kelompok ya. Oke. Kelompok 4. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, perhatikan depan, ya. Kalau mengenai video ini, pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal-usul teorema Pythagoras. Ternyata teorema Pythagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali. Menurut catatan sejarah, di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras. Mereka mencatat penemuan itu di 4 prasasti yang ditemukan di daerah Irak. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan China juga loh. Wah, kenapa ya orang-orang zaman dulu belum tahu teorema Pythagoras? Oh, ternyata karena memang banyak gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau membangun piramida dan kata lain. Tapi kan Pythagoras orang Yunani. Kenapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pythagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi memang Pythagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu sekarang semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Pythagoras, walaupun bukan ia yang pertama kali menemukannya. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya di sesi video seperti kali ini. Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya, ia adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling dekat lurus sama dengan kuadrat dari sisi miliknya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A adalah sisi kiri yang berada di depan siku-siku, sedangkan B dan C adalah dua sisi lainnya yang tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bilangan A, B, dan C pada segitiga siku-siku dinamakan sebagai triple Pythagoras. Nah, itu mengenai sekilas teorema Pythagoras ya. Tadi perhatikan tadi mengenai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kamu silakan kerjakan LKPD dan menggunakan alat peraga itu untuk membuktikan teorema Pythagoras. Apa tadi rumus teorema Pythagoras tadi? Oke, itu dia. Ya, silakan kerjakan sekarang LKPD-nya. Ingat, saya akan menilai keaktifanmu, kreatifmu, ya, bekerja sama kah, aktif kah, main-main kah, saya akan nilai ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya, ya. Bagi yang belum memahami, akan saya tampilkan video bagaimana cara menyelesaikan alat peraganya ya.
Oke. Nah, sekarang teknik kesimpulan. Coba sih. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Nah, gampang-gampang kok soalnya nggak banyak. 3 soal saja itu. 3 atau 4 itu soalnya. Coba tunjuk tangan, ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang belum selesai? Satu kelompok masih? 2 kelompok. Ayo yang lain. Kelompok ini, belum. Gimana? Ini dulu lah. Nanti. Mainkan puzzle yang sudah kalian ini baca nanti ini. Oke, sudah 2 kelompok, 3 kelompok. Ini udah? Belum? Ini belum? Belum? Ya, tanya mana? Apakah 2 sampai sedikit sebelah sedikit? Oke. Udah? Sama? Yang ini? Oke, ini sudah selesai. Baik, hitungan ke. Oh, masih ada yang siap ini. Tapi bedanya. Cepat. Tepuk sekali. 2. Nah, konsentrasi ya. Oke. Nah, baiklah. Setelah sudah selesai mengerjakan examen ini, siapa yang mau mempresentasikan dulu hasil pekerjaannya, diskusinya? Ayo. Kelompok mana? Silakan. Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Kelompok mana duluan? Sudah? Ada yang maju? Ayo, siapa yang mau maju? Kelompok mana dulu? Oke, silakan. Ayo. Bawa. Semua boleh. Semua ya, ke depan. Ini kenapa baju warna ini, Bang? Hah? Kenapa? Belum cuci. Oh, silakan ya. Oke, perhatikan temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Karena berbeda-beda semua kan alat peraganya kan? Menentukan atau membuktikan teorema Pythagoras. Ini ada satu. Oke, semua memperhatikan kelompok 1. Oke, silakan. Siapa yang punya tim? Ya, oke. Silakan. Apa dulu teman-teman? Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian,
juga yang yaitu maka kita bisa mendapat jawaban dari soal nomor 1. Kita bisa perhatikan luas segitiga persegi. Nah, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Coba amati dan mainkan hasil. Kuat suaranya, kuat. Jadi dengar yang kelompok lain. Boleh dibantu kawannya, boleh. Oke teman, banyak tangan. Bisa kita lihat dari soal nomor 1 bahwa pernyataan itu benar. Mengapa? Karena persegi dari sisi A dijumlahkan dengan persegi sisi B dapat menghasilkan sisi miring atau persegi dari sisi C. Nah, lalu kita ke soal nomor 2. Kesimpulannya bisa kita lihat yang artinya C kuadrat atau bisa kita ketahui luas dari persegi itu sisi kali sisi yang artinya S kuadrat. Berarti C kuadrat adalah hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang artinya luas persegi terbesar adalah hasil dari persegi A ditambah persegi B. Oke. Ya. Nomor 3. Oke, silakan. Oke, gantian boleh. Marcel juga boleh jawab. Ayo. Itu saja, itu saja. Siapa yang berani maju ke depan? Saya tes dulu pemahamannya ya. Oke, siapa yang berani mau maju? Ayo. Saya tes dulu kemampuan awal. Ayo, cuci tangan. Siapa yang mau maju? Siapa? Itu. Oke, silakan. Ayo. Jalan sepeda. Ayo. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu buat semua saya sudah berani. Coba lihat, coba. Sedang ini ya. Nah, jadi arah mana dari tanda panah itu muncul, berarti itulah soal yang kamu kerjakan. Oke, silakan klik. Oke, yang mana gambar bapak bola? Ayo.
Udah cukup lah ya. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Apa lagi? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Apa lagi? Gembira. Apa lagi? Senang. Satu, ada yang takut maju, ya kan? Oke. Nah, baiklah. Terima kasih buat yang presentasi tadi ke depan semua. Jalan tugas. Di sini ada saya buat tugas. Kamu membuat video atau poster atau gambar apapun yang bisa membuktikan teorema Pythagoras selain yang udah seperti yang kita praktekkan hari ini. Ya, bebas mau bentuk apapun itu. Ya, mau bentuk gambar, animasi, apalagi Sanya ya. Sanya pintar kan buat animasi? Nah, iya boleh. Kreatif, ya. Itu tugas kita dikumpul minggu depan. Ya, kita masuk lagi. Besok masuk. Wah, minggu depan lah ya, karena terlalu cepat waktunya. Baiklah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan dipelajari materi kita mengenai menyelesaikan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, itu kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa.